Dengan harga produk luar yang murah, UMKM terdorong buat lebih kreatif dalam menawarkan keunikan dan kualitas. Ini kesempatan untuk anak-anak muda. Perjuangan sekarang adalah dengan berkontribusi melalui. Iya benar, AI bisa jadi mentor yang membantu UMKM dalam banyak hal, mulai dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast kelima kita. Dan ini podcast terakhir kita ya dengan AI. Sudah 4 episode kita lalui bersama AI. Baik saya menjadi pemateri maupun AI sebagai pemateri. Mungkin untuk terakhir ini kita bicarakan tentang apa sih masalah UMKM untuk bertumbuh. Dan beberapa hal yang nanti akan kita bicarakan dengan AI. AI, kita mulai podcast yuk. Oke, siap mulai. Selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan ngobrol tentang tantangan dan peluang UMKM di tengah serbuan produk dari luar. Siap Maulana? Iya, kita ini kan lagi diserang sama produk yang murah ya dari luar. Persaingan jadi semakin ketat di UMKM. Bahkan itu harganya bisa lebih murah dari harga produksi HPP produksi untuk UMKM. Menurut AI, apakah itu sebuah masalah atau itu sebuah kesempatan untuk kita menjadi lebih kreatif ya, supaya bisa tetap bertahan? Wah, itu memang tantangan besar buat UMKM. Tapi bisa juga dilihat sebagai peluang. Dengan harga produk luar yang murah, UMKM terdorong buat lebih kreatif dalam menawarkan keunikan dan kualitas. Ini kesempatan buat fokus ke nilai tambah, seperti layanan personal, cerita teroguk, atau kualitas tinggi yang nggak bisa ditiru. Jadi, meskipun berat, ini bisa jadi momen buat UMKM bertransformasi. Gimana menurut Maulana? Iya, karena kita ini kan salah satu negara yang luas ya, dengan berbagai banyak budaya dan kearifan lokal ya. Mungkin dengan seperti itu kita bisa menjadi unique selling point kita ya, untuk produk-produk yang bisa kita jual juga ke mancanegara. Jadi bukan cuma kita diserang sama impor, kita juga mungkin bisa mempengaruhi produk-produk luar, kita mengekspor gitu ya. Benar banget. Dengan memanfaatkan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal, UMKM kita bisa punya unique selling point yang kuat. Produk yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia gak cuma menarik di pasar lokal, tapi juga bisa diminati di pasar internasional. Dengan strategi ekspor yang tepat, UMKM kita punya potensi besar buat masuk ke pasar global. Jadi, bukan cuma bertahan, kita juga bisa berkembang dan bersaing di tingkat dunia. Gimana? Siap buat ekspansi? Iya, apalagi nanti kan ada bonus demografi kan tahun 2030. Tentunya kita memiliki ini ya, kesempatan emas untuk kita menjadi negara yang lebih berkembang lagi ya. Bagus lagi kalau menjadi negara maju gitu. Mungkin itu bisa nggak GPT ngasih pandangan untuk anak-anak muda supaya bisa ikut berjuang lah. Kalau dahulu kan berjuang itu seperti kita ngangkat senjata dan ini memperjuangkan kemerdekaan. Kalau sekarang kan mungkin perjuangan kita adalah bagaimana membuat negara kita menjadi negara maju gitu. Bener banget Maulana. Dengan bonus demografi, kita punya peluang besar. Untuk anak-anak muda, perjuangan sekarang adalah dengan berkontribusi melalui kreativitas, inovasi, dan semangat kewirausahaan. Membangun keterampilan, memanfaatkan teknologi, dan selalu belajar hal baru bisa jadi kunci. Jadilah agen perubahan dengan mendukung produk lokal, berani mengambil risiko, dan berkontribusi dalam komunitas. Dengan begitu, kita bisa bawa Indonesia jadi negara maju. Semangat! Iya, semangat. Kamu mau bantu kan AI? Kan kemarin kita sudah mencontohkan nih, gimana kalau UMKM itu minta bantuan AI untuk jadi mentor. Iya benar. AI bisa jadi mentor yang membantu UMKM dalam banyak hal, mulai dari analisa pasar, saran strategi, hingga peningkatan efisiensi operasional. Dengan bimbingan AI, UMKM bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat beradaptasi dengan tren pasar. Jadi, meski tantangan besar, dengan bantuan AI, UMKM kita bisa tetap optimis untuk terus berkembang. Mari kita manfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Iya, seperti itu. Jadi kalau dulu kita berjuang dengan bambu runcing katanya ya Indonesia.
Sekarang itu kita maksimalkan juga perjuangan kita untuk memajukan Indonesia. Jadi tidak sekedar ini ya, tidak sekedar menunggu sampai negara kita maju. Mungkin kita bisa melibatkan diri kita menjadi salah satu pejuang yang bisa ini berkontribusi untuk kemajuan dari sisi ekonomi ya, seperti AI ya. Tepat sekali Maulana. Sekarang kita berjuang dengan kreativitas, inovasi, dan teknologi. Setiap langkah kecil kita dalam mendukung UMKM, menciptakan produk berkualitas, atau bahkan hanya dengan memilih produk lokal adalah bagian dari perjuangan tersebut. Kita bisa jadi pahlawan ekonomi dengan cara kita sendiri. Jadi, mari kita terus berkontribusi untuk kemajuan negara kita. Setuju? Ya, setuju sekali. Saya membaca sejarah Tiongkok itu ya. Mereka dulunya kan ada jalur sutra ya. Sekarang itu ada obor ya. One Belt, One Road ya. Itu adalah salah satu jalur perdagangan sehingga barang mereka bisa murah. Dan ada juga yang cerita katanya itu pemerintah mereka itu membuat ini sebuah lokasi yang mendukung untuk produksi pemasaran dan juga sehingga lebih efisien lah ini, sehingga HPP-nya jadi lebih murah, pengiriman juga murah dan bisa bersaing ke arah penjualan keluar seperti itu. Nah, mungkin kita juga seperti itulah nanti ke depan. Semoga pemerintah juga mendukung dan ini sudah mulai dicanangkan juga ya, sehingga nanti suatu saat kita bisa menjadi negara maju, kolaborasi pemerintah, swasta dan juga dunia pendidikan. Mungkin seperti itu AI ya, untuk kita bisa berjuang, memperjuangkan agar Indonesia bisa lebih maju. Ya, teman-teman, AI ini kan menampung beberapa informasi ya, dan dia juga bisa mengakses banyak informasi, sehingga ketika kita ajak ngobrol, tergantung kebutuhan kita. Tadi kita mengobrolkan tentang dampak dari persaingan barang-barang lokal dan barang-barang impor, dan juga kesempatan UMKM untuk bertumbuh ya, wake up untuk ini bangkit lah seperti itu. Dan juga dukungan dari pemerintah dan juga dunia pendidikan. Nah, tentunya kita kalau dahulu itu kan bisa hanya mengandalkan kecerdasan dan kreativitas kita. Nah, sekarang kita sudah punya teknologi AI, ya kita manfaatkanlah, dibantu dengan kecerdasan AI juga, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik dan efisien. Ada 4 kemarin itu kami bikin sebagai pembuka ya, dan yang ini yang terakhir, kita memperlihatkan bahwa sangat membantu juga AI ya untuk kita membuka pikiran seperti itu. Walaupun itu juga dimulai dari pertanyaan kita yang spesifik ataupun menjurus kepada apa yang kita butuhkan. Nah, saya harapkan teman-teman nanti bisa juga sama-sama memanfaatkan AI untuk mendukung bisnisnya atau kegiatannya tanpa merasa AI itu sebagai halangan untuk membuat kita menjadi malas berpikir. Tidak seperti itu ya teman-teman. Kita tetap berpikir dan kita tetap membaca buku dan kita tetap memanfaatkan AI. Gunakan semua cara lah untuk kita bertumbuh. Karena dengan bertumbuh itu kita bisa menjadi negara maju ke depannya. Jadi kita jangan putus asa untuk berjuang untuk menjadi negara maju. Teman-teman, mudah-mudahan 5 podcast kita yang kita bikin ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman UMKM dan juga Genji untuk sama-sama berjuang. Jadi generasi yang lebih dewasa dan generasi yang lebih muda itu bersatu untuk memajukan negara kita, Indonesia. Jadilah Genji yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.